Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Disa Gitri Ananda dari kelas 3C dengan NIM 224110490. Baiklah, di sini Disa akan menjabarkan tentang demam tipoid. Di sini kita akan membahas tentang definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan juga penata laksanaan. Yang pertama akan membahas tentang definisi. Demam tipoid ialah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu. Tipe demam tipoid akan terjadi demam yang naik turun. Demam tinggi biasanya terjadi pada sore dan malam hari, kemudian turun pada pagi hari, menurut Ringo et al. 2022. Sedangkan menurut Idrus 2020, demam tifoid dikenal juga dengan sebutan typhus abdominalis, typhoid fever, atau enteric fever yang biasa disebut tifus, merupakan penyakit yang menyerang bagian saluran pencernaan dan merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang. Etiologinya, demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut yang bersifat sistemik yang disebabkan oleh mikroorganisme Salmonella enterica serotype typi yang dikenal dengan Salmonella typi. Transmisi Salmonella typi ke dalam tubuh manusia dapat melalui hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada transmisi oral, melalui makanan yang terkontaminasi kuman Salmonella typi. Yang B, transmisi dari tangan ke mulut, di mana tangan yang tidak higienis yang mempunyai Salmonella typi langsung bersentuhan dengan makanan yang dimakan. Yang ketiga, transmisi kotoran, di mana kotoran individu yang mempunyai basil Salmonella typi ke sungai atau sumber air yang digunakan sebagai air minum yang kemudian langsung diminum tanpa dimasak. Selanjutnya, patofisiologi. Ketika kuman Salmonella typi tertelan, kuman tersebut dapat bertahan terhadap asam lambung dan masuk ke dalam tubuh melalui mukosa usus pada ileum terminalis. Bakteri melekat pada mikrofili di usus, kemudian melalui barrier usus yang melibatkan mekanisme membran ruffling, actin reengagement, dan internalisasi dalam vakuola intraseluler. Kemudian, Salmonella typi menyebar ke sistem limfoid mesenteretika dan masuk ke dalam pembuluh darah melalui sistem limfatik. Bacteremia primer terjadi pada tahap ini dan biasanya tidak didapatkan gejala dan kultur darah biasanya masih memberikan hasil yang negatif. Periode inkubasi ini terjadi selama 7-14 hari, menurut Idrus 2020. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala klinis demam tifoid pada anak biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan penderita dewasa. Masa tunasnya rata-rata 10-20 hari. Yang tersingkat bisa 4 hari jika infeksi terjadi melalui makanan. Sedangkan yang terlama sampai 30 hari jika infeksi melalui minuman. Menurut Putri et al. 2021. Demam berlangsung selama 3 minggu. Pada minggu pertama, demam ritmen akan digejalai gejala mual, muntah nyeri, dan juga nafsu makan menurun. Selain itu, lidah anak tampak kotor atau terdapat kotoran yang berwarna putih. Pada minggu kedua, itu akan terjadi demam secara terus-menerus, sementara pada minggu ketiga, demam mulai turun secara berangsur-angsur, gangguan pada saluran pencernaan, lidah kotor yaitu ditutupi selaput kecoklatan kotor, ujung dan tepi kemerahan, jarang disertai tremor, hati dan limpa membesar, nyeri pada perabaan, gangguan pada kesadarannya yaitu apatis somnolent, menurut Idrus 2020. Sementara apa sih komplikasi yang terjadi? Itu komplikasi yang sering terjadi pada demam tifoid itu adalah pendarahan usus perforasi.
sekitar 5% penderita demam tifoid akan mengalami komplikasi ini. Komplikasi lain yang lebih jarang antara lain pembengkakan dan juga peradangan pada otot atau miokarditis, pneumonia, peradangan pankreas atau pankreatitis, infeksi ginjal atau kandung kemih, infeksi dan pembengkakan selaput otak atau meningitis, serta timbulnya masalah psikiatri seperti mengigau, halusinasi, dan paranoid psikosis atau menurut Nur Khasana et al. 2019. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu bisa menggunakan pemeriksaan darah tepi. Pada penderita typhoid fever bisa didapati anemia, jumlah leukositnya normal, bisa menurun ataupun meningkat, mungkin didapatkan trombositopenia dan hitung jenis biasanya normal atau sedikit bergeser ke kiri, mungkin didapatkan aneosinofilia dan limfositosis relatif terutama pada fase lanjut. Itu menurut Sucipta 2015. Selanjutnya bisa digunakan uji Widal. Prinsip uji Widal ini adalah memeriksa reaksi antara antibodi aglutinin dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-beda terhadap antigen somatik dan juga flagela yang ditambahkan dalam jumlah yang sama sehingga terjadinya aglutinasi. Teknik aglutinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji hapusan atau slide test, atau bisa juga dengan uji tabung atau bisa disebut dengan tube test. Hasil uji Widal pada pasien typhoid fever adalah positif, baik pada antigen O, H, paratipi A, dan juga B. Pada anak yang mengalami demam tifoid akan mengalami peningkatan pemeriksaan Widal dari 1/80 sampai 1/320, menurut Sucipta 2015. Selanjutnya, apa sih penata laksanaan yang harus dilakukan? Untuk pengobatan kasus demam tifoid secara medis seperti pemberian antibiotik yang meliputi chloramphenicol diberikan per oral atau intravena. Diberikan sampai hari bebas demam, memperbaiki klinis biasanya akan nampak dalam waktu 72 jam. Dan suhu akan kembali normal dalam waktu 3-6 hari. Dengan lama pengobatan antara 7-14 hari, dosis yang biasanya diberikan adalah 50-100 mg per kilogram berat badan per harinya. Thiamphenicol hampir sama dengan chloramphenicol. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya anemia aplastik lebih rendah daripada chloramphenicol. Diberikan sampai hari ke-5 dan ke-6 ketika bebas demam. Selanjutnya, ada thiamphenicol. Efek sampingnya yaitu hematostogis pada penggunaan thiamphenicol lebih jarang daripada chloramphenicol. Pada penggunaan thiamphenicol 75 mg per kilogram berat badan per hari. Demam tifoid turun setelah rata-rata 5-6 hari, menurut Sucipta 2015. Baik, mungkin sekian presentasi dari Risa. Jika ada salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.